Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Umi Masitoha Zahra, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 34. Di video ini, saya akan menjelaskan materi kimia kelas 11, yaitu materi koloid bagian C, pembuatan koloid. Jika ditinjau dari pengubahan ukuran partikel zat terdispersi, maka cara pembuatan koloid dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dengan cara dispersi dan cara kondensasi. Cara dispersi melibatkan pengubahan ukuran partikel besar, misalnya suspensi atau padatan, menjadi ukuran partikel koloid. Sedangkan cara kondensasi dilakukan dengan mengubah suatu larutan menjadi koloid. Cara dispersi yang pertama yaitu A. Dispersi langsung atau mekanik. Cara ini dilakukan dengan memperkecil zat terdispersi sebelum didispersikan ke dalam medium pendispersi. Ukuran partikel dapat diperkecil dengan menggiling atau menggerus partikel sampai ukuran tertentu. Sebagai contoh, pada pembuatan sol belerang dalam air, serbuk belerang dihaluskan dahulu dengan menggerus bersama kristal gula secara berulang-ulang. Sementara itu, campuran semen dengan air dapat membentuk koloid secara langsung karena partikel-partikel semen sudah digiling sedemikian rupa sehingga ukuran partikelnya menjadi ukuran koloid. B. Homogenisasi. Pembuatan susu kental manis yang bebas kasein dilakukan dengan mencampurkan serbuk susu skim ke dalam air di dalam mesin homogenisasi, sehingga partikel-partikel susu berubah menjadi ukuran partikel koloid. Emulsi obat pada pabrik obat dilakukan dengan proses homogenisasi menggunakan mesin homogenisasi. C. Peptisasi. Proses peptisasi dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar, misalnya suspensi, gumpalan, atau endapan dengan menambahkan zat pemecah tertentu. Sebagai contoh, endapan AlOH 3 kali akan berubah menjadi koloid dengan menambah AlCl3 ke dalamnya. Endapan AgCl akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan larutan NH3 secukupnya. D. Busur Bredig. Busur Bredig adalah suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dibuat menjadi koloid pada kedua ujung elektrode dan kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Suhu tinggi akibat adanya loncatan bunga api listrik mengakibatkan logam akan menguap dan selanjutnya terdispersi ke dalam air, membentuk suatu koloid logam. Cara kondensasi yang pertama yaitu A. Reaksi hidrolisis. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basa dari suatu garam yang dihidrolisis atau direaksikan dengan air. Contohnya, pembuatan sol FeOH 3 kali dengan cara memanaskan larutan FeCl. FeCl3 ditambah 3H2O berubah menjadi FeOH 3 kali ditambah 3HCl. B. Reaksi redoks. Reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau reduksi. Contohnya, pembuatan sol belerang dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. 2H2S ditambah SO2 berubah menjadi 2H2O ditambah 3S. C. Pertukaran ion. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Contohnya, pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan AS2O3. 3H2S ditambah AS2O3 berubah menjadi AS2S3 ditambah 3H2O.
Sekian video cara pembuatan koloid dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai terakhir. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.